Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Dr. Anang, Bang Andi, Mitra JIC dan semua rekan-rekan yang bergabung di Zoom ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan kita dalam beraktivitas ya, dan juga Allah berikan kesehatan ya, sehingga ketika kita sehat maka insya Allah ibadah juga akan lebih bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting juga alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program Bincang Bisnis Muslim pada sore hari ini, dan kita memilih tema yang terkait dengan diskursus pajak dalam pandangan muamalah kontemporer. Rekan-rekan semuanya, kalau kita berbicara tentang pajak ya, tentu tidak asing ya dalam keseharian kita ya. Kita ya mendengarkan atau kita melihat di media, atau mungkin kita yang berpraktisi langsung ya, dalam kewajiban perpajakan itu kita akan paham ya apa itu perpajakan dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin melihat pada sisi yang lain, Bang Andi dan juga Mitra JIC ya. Kita ingin melihat ya diskursusnya. Diskursusnya itu artinya beda pendapat atau pandangan yang ada di kalangan para ulama, dan sebetulnya bagaimana pendapat yang paling kuat ya menurut yang kita pahami dalam konteks di sini adalah kajian akademis ini ya, dengan memaparkan nanti beberapa argumen-argumen sehingga nanti ada kesimpulan akhir dari pembahasan kita pada topik hari ini, Bang Andi. Ya, yang pertama ingin kita sampaikan dalam pendahuluan ini adalah bahwa ya pajak itu ya dipraktekkan dulu ya pada saat zaman Rasul itu dalam kaitan atau kita istilahkan dengan jizyah ya. Jizyah itu artinya pajak yang diberikan ya atau yang ditunaikan oleh orang non muslim yang ingin mendapatkan keamanan ya di negara muslim, maka membayar pajak. Dan pajak itu bukan dipraktekkan dalam bagian sebuah sumber ya penerimaan negara yang itu sebagai suatu instrumen negara yang sah, bukan ya. Sehingga memang pajak itu ya tidak dikenal dan juga tidak dipraktekkan sebetulnya di kalangan di zaman para sahabat yang dikaitkan dengan kewajiban oleh kaum muslimin. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Karena Rasul dan para khalifah itu ya melakukan pemungutan dari sumber-sumber yang lain. Ya, khususnya apa? Khususnya masih zakat. Ya, betul-betul dikelola dengan baik. Bahkan zakat itu kalau kondisinya memang membutuhkan, ya negara membutuhkan, itu zakat bisa dilakukan sebelum masa haulnya habis. Atau menganjurkan infak dan sedekah ya, dikuatkan ya, semangat infak dan sedekahnya. Dan juga bisa dari sumber yang lain adalah para sahabat yang agnia, yang kaya itu memberikan pinjaman atau memberikan sedekah infak yang jumlahnya luar biasa. Namun dengan berjalannya waktu ya kita ketahui ya sekarang ini banyak negara yang mayoritasnya muslim itu membiayai pengeluaran negara yang begitu banyak ya, dan juga kebutuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan dana negara pada zaman Rasul dan juga para sahabat, sehingga mereka melakukan pemungutan pajak. Ya, ini namanya dari pandangan kontemporer itu ya ada perbedaan pendapat ternyata dalam menyikapi adanya pemungutan pajak itu. Tapi pemungutan pajak itu disikapi ada dua pendapat, Bang Andi dan juga Mitra JIC. Tidak ada yang membolehkan secara mutlak. Ya, tidak ada yang membolehkan secara mutlak. Hanya ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Ya, pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Yang kedua adalah pendapat yang membolehkan dengan syarat. Dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu, baru kemudian dibolehkan adanya zakat itu.
pandangan ulama yang secara garis besar kita sampaikan dulu di awal ini, yang tetap mengharamkan zakat itu ya karena memang mengharamkan pajak itu karena memang instrumen negara yang sah itu adalah zakat. Sedangkan pajak itu bahkan dihukumi oleh para ulama itu sebagai sebuah bentuk ya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang dolim. Tetapi itu pun para ulama tidak satu pandangan ya teman-teman semua. Karena kan GIC semua enggak satu pandangan. Ternyata ada juga yang pandangan lain yang membolehkan. Tetapi sebelum itu semuanya, nanti perlu kita tahu dulu ya, ini karena di awal kita harus paham dulu dalil-dalil yang bisa kita jadikan ya sebagai sebuah pijakan ya dalam rangka permasalahan ini. Yang pertama kita lihat teman-teman semuanya di surah An-Nisa ayat 29. Ya, di surat An-Nisa ayat 29 ini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya ayyuhallazina amanu ya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian itu saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil. Ya, ini yang harus kita sampaikan di awal ya. Jadi apapun ya ketika dilakukan ya secara tidak benar ya berarti itu masuk dalam kategori memakan harta sama muslim dengan jalan yang batil. Apakah zakat masuk dalam kategori ini ya nanti kan silang pendapat di kalangan para ulama yang cukup tajam ya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu bersabda ya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Ya. Sesungguhnya harta, ya, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu diharamkan satu dengan yang lain. Maksudnya dengan jalan yang tidak benar itu diharamkan. Ya, permasalahan harta, ya penting. Kemudian secara khusus, ya, Bang Andi, secara khusus ini ada hadis secara khusus yang menjelaskan la yadkhulul jannah sahibu maksin, tidak masuk surga para penarik zakat, para penarik pajak, mohon maaf, para penarik pajak. Tidak masuk surga siapa? Para penarik pajak. La yadkhulul jannah sahibu maksin. Tapi hadis ini itu didhaifkan oleh sebagian ulama. Nah, saya tahu didhaifkan oleh Syekh Imam Albani rahimahullah taala, meskipun juga dinyatakan hasan li ghairihi oleh Imam Al-Arnaud. Ya, ini hadisnya sebagian mengatakan dhaif. Kalau hadisnya dhaif berarti nggak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, itu seputar dalil-dalil yang awal yang harus kita pahami dulu, Bang Andi. Dan juga tadi sudah saya sampaikan sebelum masuk nanti secara lebih detail lagi kepada ya pendapat-pendapat dan nanti bagaimana ya hujah atau dasar dari masing-masing pendapat. Mungkin saya kembalikan dulu ke Bang Andi. Ya, baik Dok, terima kasih. Ya, kalau tadi disebutkan ada diskursus, memang pada akhirnya ada dua pendapat seperti yang di awal Dr. Kausar sampaikan. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang gitu di kalangan para ulama. Karena ada yang berbeda pada saat zaman Rasulullah dan para sahabat memang tidak ada istilah pajak, adanya infak, sedekah gitu saja, infak, sedekah, zakat. Bahkan kalaupun ada yang benar-benar urgent membutuhkan atau negara membutuhkan dengan lewat meminjam kepada para agnia, bukan pajak. Nah, bagaimana dengan pada masa sekarang, negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim saat ini memberlakukan pajak. Nah, ini penting. Kita saat ini seperti yang sudah Dr. Kausar sampaikan akan coba mengupas lebih mana yang dalil yang membolehkan dan mana dalil yang jadi rujukan yang melarang, dan ulama mana yang membolehkan dan ulama mana yang melarang dalam hal ini atau tidak menghalalkan berlakunya pajak. Dan kita juga pasti akan lebih luas bicara tentang keindonesiaan gitu kan hari ini, karena pasti sumbangsih pajak bagi Indonesia sendiri saat ini cukup besar bagi
APBN, untuk perbelanjaan negara, untuk kemakmuran rakyat tersendiri. Nanti akan dikupas lebih lanjut lagi. Kita akan kembali mengundang bagi mitra yang selamat bergabung di program Bincang Muslim di edisi yang ke-31 ini dengan topik bahasan kita diskursus pajak dalam pandangan muamalah kontemporer. Nah, sekarang kita ke Dr. Nanang Son Haji. Dok, kalau tadi disampaikan oleh Dr. Kausar bahwa ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Sebelum kita bicara ke Indonesiaan tentunya, Dok, mungkin seperti apa nih kondisi pajak di hari ini antara kedua pendapat ini? Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskursus ini memang satu kata yang sangat menarik ya, dan ini menjadi pemicu adanya debatable. Justru dengan kata-kata diskursus ini ya diharapkan keilmuan kita itu menjadi bertambah, karena di sini bertemunya pemikiran yang saling bertolak belakang tetapi memiliki dasar pemikiran dan dalil-dalil yang kuat ya, baik itu yang melarang maupun yang memperbolehkan. Namun sebelum kita diskusi lebih lanjut terkait dengan diskursus pajak ini ya, saya ingin menyampaikan pandangan buat para pendengar ya, BBM dan seluruh partisipan. Ya, kadangkala kita ini suka berpikir ya, kita menempatkan antara pajak dengan zakat seperti itu. Ya, antara pajak dengan zakat ini seolah-olah ini sama-sama upaya untuk menggali, mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, supaya nanti tidak ada salah tafsir ya, ada perlunya juga, ada baiknya juga kita dudukan dua aktivitas ini ya, dua objek ini yaitu pajak dengan zakat itu sebenarnya memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan. Yang pertama itu yang jelas adalah sama-sama sifatnya adalah mandatori ya, obedient atau kewajiban. Jadi wajib. Pajak itu wajib bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat ya, yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Itu pajak. Ya, setorannya juga disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara zakat juga demikian, adalah wajib, yaitu bagi umat Islam ya, bagi umat Islam ya kepada Tuhannya yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi kita lihat bahwa zakat itu wajibnya adalah pada harta tertentu, orang-orang tertentu, artinya apa? Penerimanya sudah ditentukan, dikeluarkannya pada masa tertentu. Jadi ada zakat itu yang pengeluarannya sudah diatur ya pada masa-masa tertentu. Ya. Kemudian untuk mendapat apa? Keridhaan Allah, membersihkan diri, membersihkan harta, ya, serta untuk memperoleh kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, sedangkan pajak itu dianggap sebagai beban yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, makanya kalau ketika kita bicara tentang laporan keuangan, pajak itu masuk dalam pos beban, ya, beban pajak. Bahkan di sini masuknya adalah hutang pajak, ya. Jadi yang harus dibayarkan, yang dikumpulkan sebagai keharusan, ya, untuk apa? Untuk membiayai aktivitas operasional suatu negara. Nah, ini ketika kita bicara ini tadi ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andi, bahwa salah satu pendapatan negara ketika kita bicara tentang negara Indonesia ini, salah satu pendapatan negara ya dari APBN non migas yang bukan berasal dari itu minyak bumi dan gas, itu adalah pendapatan dari pajak gitu. Kenapa pemerintah punya kepentingan terhadap pajak ini? Karena pendapatannya itu dipergunakan untuk membangun negara. Ya, apalagi Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan masuk dalam 5 besar penduduk, ya, memiliki penduduk terbesar di dunia. Ya. Dan kita saat ini memang sedang galak-galaknya atau sedang berupaya terus-menerus membangun di sektor real, ya, infrastruktur. Nah, kalau membangun infrastruktur ini tentu biayanya banyak. Kalau semua pembiayaan untuk sektor real ini dibiayai dari hutang, maka nanti ya, kondisi keuangan negara juga menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, ya, perlu ada pemasukan pendapatan lain ya yang diperoleh dari pajak.
Terus kemudian juga apalagi yang bisa membedakan? Kalau zakat itu ditunaikan dengan maksud ibadah, sedangkan pajak sifatnya itu keharusan ditetapkan oleh negara. Makanya kalau ada orang ya masuk dalam daftar wajib pajak, kemudian ada objek pajak yang harus dibayarkan tetapi tidak dibayarkan, itu dia kena denda. Kena denda. Dalam kasus tertentu maka masuk ke dalam ranah pengadilan, ya, masuk dalam perlawanan hukum terhadap negara. Karena memang undang-undang pajak itu sudah ada hukumnya, sudah ada produk hukumnya. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, berarti termasuk perlawanan hukum terhadap hukum. Ya. Kalau zakat, bagaimana? Kalau zakat itu sanksinya sanksi sosial, sanksi normatif. Ya. Kalau orang punya, ya termasuk dia sebenarnya itu mampu untuk menunaikan zakat, tapi dia tidak melakukan bayar zakat, maka tidak ada hukum formal yang bisa menyedia zakat. Makanya zakat ini ditunaikan maksudnya adalah beribadah. Nah, ini yang harus dipahami juga. Kemudian kalau zakat itu kewajibannya itu ditetapkan langsung kadarnya, ukurannya oleh syariat, ya. Jadi ditetapkan, ya, 2,5% ya untuk zakat mal. Kemudian tanpa memberi peluang bagi hawa nafsu atau keinginan pribadi manusia untuk ikut dalam menetapkannya. Jadi sudah ditentukan itu, ya. Sudah banyak ya ulama-ulama menulis dalam buku-bukunya itu bagaimana ukuran-ukuran zakat yang harus dikeluarkan ya kepada umat yang memang sudah harus melakukan dan mengeluarkan zakat atas hartanya. Karena fungsi zakat itu sebagai ibadah dan juga membersihkan hartanya. Sedangkan pajak itu ditetapkan oleh pemerintah, ya, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Sekarang yang lagi marak ini pajak impor barang mewah atau pajak BBM, ya. Ada pajak pembelian barang mewah, termasuk mobil sekarang ramai ini. Itu sekarang untuk menggiatkan penerimaan pajak itu dinolkan itu, sehingga harapannya apa daya beli masyarakat itu semakin tinggi. Kemudian juga zakat itu ditetapkan penyalurannya oleh syariat. Jadi ada asnafnya, siapa itu yang harus disalurkan. Di luar itu tidak boleh. Ya, tetapi kalau pajak memang dikumpulkan di kas negara, dibelanjakan menurut kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan negara. Gitu. Itu yang memang harus kita pahami, ya, perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak. Agar nanti ketika kita bicara diskursus itu, kita bisa lebih terang benderang gitu ya menjelaskannya. Itu mungkin Bang Andi sebagai pengantar awal untuk bicara diskursus ini supaya nanti diskusinya juga akan menjadi lebih menarik. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik. Cukup lengkap antara pembeda dan kesamaan antara zakat dan juga pajak, Dok, ya. Kalau kita melihat di Indonesia sendiri memang zakat juga berlaku dan ada, pajak pun demikian begitu dan diatur di keduanya begitu ya. Nah, balik ke Dr. Kausar Riza Salman. Tadi Dr. Kausar menyampaikan antara yang membolehkan begitu ya, pandangan yang membolehkan serta dalilnya nanti, dan juga pandangan yang melarang zakat begitu. Kita memang kajian ini berimbang dari keduanya, akan memaparkan secara berimbang baik yang membolehkan atau yang melarang zakat itu sendiri. Dok, mungkin sebagai kajian akademik kita dan kajian keilmuan kita, mungkin Andi Umar dan juga Mitra JIC sedang membutuhkan dalil yang menguatkan gitu ya dari pijakan keduanya itu antara yang melarang dan atau membolehkan. Silakan Dr. Kausar. Baik Bang Andi, tadi yang sudah disampaikan Dr. Nanang berkaitan dengan apa itu pajak dan zakat ya, itu harus dipahami ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke beberapa pendapat. Ini pendapat yang melarang secara mutlak ini Bang Andi. Ya. Mungkin sebagian ulama ya, beberapa ulama di antara Imam Al-Mawardi dan juga Abu Ya'la hafizahumullah taala rahimahumullah taala. Tapi beberapa argumennya seperti ini. Yang pertama, dari ayat-ayat tadi yang saya sampaikan ya, dalil pertama ya, ayat Al-Qur'an, hadis Nabi tadi 2, itu menunjukkan ya secara tegas bahwasanya haram ya mengambil harta orang lain ya sama muslim dengan cara yang enggak benar.
Ya, dan mukus ya, bahasanya mukus ya, sohibu maksim, mukus pajak itu telah dilarang tadi secara khusus dari hadis yang ketiga tadi. Ya, tidak masuk surga para penarik zakat, dan zakat itu termasuk dan pajak itu tidak masuk surga para penarik pajak, dan pajak itu bagian dari mengambil harta dengan cara yang batil. Ini menurut argumen yang pertama. Ya, pendapat yang pertama, terus kemudian argumen yang kedua adalah bahwasanya kewajiban harta setiap muslim itu sudah ada ya penjelasannya dalam syariat. Karena memang harta seorang muslim ketika dia belanjakan itu dalam bentuk ibadah. Ibadah itu apa? Ya zakat, ya infak, sedekah, itu koridornya jelas. Ibadah itu. Jadi kewajiban hartanya setiap muslim itu sudah dijelaskan dalam syariat ini, dan pajak nggak masuk di situ. Ya, bahkan di dalam sebuah situasi yang genting pun, ya dalam keadaan perang pun Rasul nggak memungut itu pajak. Ya tadi sudah kita sampaikan, zakatnya bisa diambil lebih awal sebelum selesai masa haulnya setahun misalnya, atau bisa menggerakkan para sahabat yang kaya untuk berinfak, bersedekah, dan juga dengan yang lain, tidak mengambil dari pajak sebagai satu instrumen. Kemudian yang ketiga argumennya adalah kaidah yang dikenal dengan sadu al-zari'ah, yaitu mencegah ya sarana yang masuk pada perkara yang haram. Anggaplah yang nomor satu tadi, pajak itu merupakan mengambil harta dengan cara yang haram tadi. Ini dicegah. Dengan cara apa dicegahnya? Ya berarti nggak boleh. Karena pajak nanti bisa menjadi sarana suatu negara untuk mengambil harta umat Islam dengan cara yang nggak benar. Ini kaidah sadu zariah yang dijadikan sebagai argumen yang ketiga. Argumen yang keempat, ya tentu karena pajak itu tidak dipraktekkan di zaman para sahabat. Ya Rasul dan para sahabat tidak mengut ya pajak dari para sahabat yang lain. Tidak ada contohnya praktek pajak. Nah, ini satu pendapat ya Pak Nandi ya. Nah, kalau kita sudah paham itu ya, kemudian kita sekarang masuk secara adil kepada pendapat yang membolehkan, dan banyak ulama di sini, banyak ulama yang membolehkan. Ya saya catat ada Imam Asy-Syatibi, kemudian mazhab ulama dari mazhab Hanafi, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Tapi sebetulnya ya kita harus paham itu apa yang menjadi dalil dari para ulama itu. Yang pertama ya Bang Andi dan juga Mitra Jaisi, kaidah tentang maslahat. Ya, di mana dikatakan mendatangkan maslahatan dan juga menolak kemudorotan. Menolak kemudorotan. Kalau selama ini pajak itu kalau kita lihat di APBN ya itu sekitar 83,4 atau 83% sampai 80% ya sumber penerimaan negara itu dari pajak. Jadi kalau dihilangkan ya pasti mudorotnya luar biasa kan. Gimana belanja itu diambilkan dari situ. Ya, belanja rutin lah, belanja pegawai lah, belanja barang lah, dan seterusnya. Dan padahal kalau kita lihat komposisi belanja dan penerimaan itu masih lebih banyak belanja daripada penerimaan. Penerimaan negara 80% dari pajak. Itu yang pertama. Tolak kemudorotan. Karena kalau pajak itu dihilangkan, itu maka negara tidak punya dana untuk melakukan membiayai pengeluaran baik yang rutin maupun yang pembangunan, sehingga dampaknya besar pada negara. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah kias. Ya, pada asalnya nggak boleh wali itu mengurus harta anak yatim. Tetapi menjadi boleh ya ketika ada unsur kemaslahatan. Ya. Dia ambil hak sebagian harta anak yatim tadi, ya gunakan dengan cara yang ma'ruf. Ya. Itu dibolehkan, tetapi dengan amanah. Itu analoginya terkait dengan kias. Kemudian yang ketiga juga ada hajah tadi.
ada kebutuhan untuk melakukan membiayai lah pengeluaran negara yang sangat banyak kebutuhan. Ini salah satu pendapat ulama seperti ini, Bang Adi. Imam Al-Ghazali mengatakan suatu kebutuhan bisa disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat pun. Bahkan kita paham ya kaidah yang sering dibuat di dalam di dasar fatwa-fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama itu adalah al-darurah qadatun zalu fi manzilati dzur al-hajah qadatun zalu fi manzilati dzarurah. Jadi kebutuhan itu bisa menempati kedudukan darurat jika memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Nah, ini pendapat yang membolehkan. Nanti ya terkait dengan beberapa ulama tadi. Nah, nanti secara lebih konteksnya ya berkaitan dengan beberapa syarat ya atau tadi yang kita sampaikan di awal, ada beberapa yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah adanya hajat atau kebutuhan. Ada hajat atau kebutuhan pada umat. Sebagaimana dikatakan ya, ini seorang ulama ya, Ibnu Abidin mengatakan pemerintah boleh menarik pajak jika memang ada unsur kemaslahatan. Jadi konteksnya al-maslahat. Kemudian yang kedua ya, hujah yang juga diberikan oleh para ulama itu, karena memang pemasukan negara dari sumber lain tidak cukup untuk membiayai pengeluaran negara. Kalau di zaman Rasul masih ada jizah itu, jizah harta yang ditarik dari ahli kitab yang tinggal di negara Muslim sebagai fee ujroh atas keamanan. Ya, dia dilindungi di negara Muslim, membayar jizah dan kharaj. Kharaj itu sumber penerimaan di luar zakat. Dan di masa Umar itu ya kira-kira 1 dinar 4,25 gram emas setahun. Itu kalau kita lihat sumber penerimaan negara. Kemudian yang ketiga, memenuhi nggak prinsip keadilan? Memenuhi prinsip keadilan, ya, di mana harta yang wajib dipajaki lah harta yang dimiliki oleh orang kaya saja. Nanti konteksnya di Indonesia seperti apa? Ini perkataan ulama mengatakan, Al-Haytami mengatakan, menolak mudorot umat itu adalah tanggung jawab bagi orang yang mampu. Itu orang yang memiliki kelebihan ya, harta setelah dikurangi dengan kebutuhan pokoknya. Apakah nanti di Indonesia juga memenuhi prinsip keadilan? Nah itu nanti ada bahasan yang lain yang akan kita sampaikan. Tapi prinsipnya ulama mengatakan demikian. Jadi harus dengan prinsip keadilan. Dan kemudian yang keempat, ulama juga mengatakan berhujah dengan distribusinya harus jelas. Ya alokasi pajak itu harus ditentukan di awal. Dan tidak boleh dialokasikan pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi negara, itu yang berlebih-lebihan alokasi pajaknya itu. Dan kemudian yang kelima ya, ada sebuah pendapat ya dari Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya pajak itu ditarik di atas dasar darurat dan diukur sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kadarnya sesuai dengan kebutuhan. Dan jika hilang itu, daruratnya hilang, maka pajak dihapuskan. Ya, kondisi darurat. Ya, memang ada kebutuhan yang mendesak yang dibutuhkan oleh suatu negara. Ya, sehingga inilah ada 5 hujah yang disampaikan oleh para ulama yang membolehkan ya pemungutan pajak. Yang pertama adalah hajat, adanya kebutuhan, kemaslahatan kepada umat. Yang kedua tidak ada sumber penerimaan negara lain ya di luar pajak. Kemudian yang ketiga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Dan kemudian yang keempat, distribusi atau alokasi pajaknya harus jelas, harus ditentukan secara jelas. Ya, tidak boleh dialokasikan pada karena ini hartanya dari para pembayar zakat, ini harta yang harus dialokasikan pada pengalokasian yang jelas yang bermanfaat untuk suatu negara.
Dan yang keempat, ini ada unsur kebutuhan yang mendesak. Ya, jika kelima syarat ini terpenuhi, maka baru ulama mengatakan boleh karena syarat-syaratnya terpenuhi. Saya rasa itu Bang Andi nanti yang terakhir bisa kita kaitkan dengan bagaimana konteks kalau pengenaan pajak di Indonesia itu masuk dalam kategori yang mana. Tetapi menurut pendapat yang kita kuatkan berdasarkan pada hujah-hujah dari kedua ulama tadi, baik yang melarang maupun yang membolehkan, kita lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Karena dengan dasar yang tadi, argumentasi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu terpenuhi, nah nanti baru pemungutan pajak dibolehkan. Itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskursus pemungutan pajak antara yang melarang dan yang membolehkan. Saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik Dok. Terima kasih. Mitra JC, semakin tercerahkan kita akan diskursus dari pajak dari kacamata muamalah kontemporer, dan pastinya kita sudah tidak sabar dengan bahasan keindonesiaan, karena pajak sendiri Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjadi kontribusi wajib seperti yang tadi Dr. Nanang sampaikan begitu ya. Nah Dokter, kalau kita melihat Dr. Nanang potensi pajak sendiri di Indonesia, fungsi dan kemanfaatan untuk dari pajak Indonesia untuk warganya seperti apa sih Dr. Nanang? Ya, terima kasih Bang Andi ya. Jadi kalau kita lihat sekarang itu bagaimana fungsi pajak ya kalau di Indonesia itu seperti apa. Jadi fungsi pajak itu kalau di negara Indonesia itu sebenarnya difungsikan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran, begitu ya. Kemudian ini juga pajak itu juga memiliki fungsi redistribusi pendapatan. Kemudian juga pajak itu memiliki fungsi untuk mengatur, dan yang terakhir adalah dengan adanya pajak itu juga bisa berfungsi sebagai menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Jadi memang kalau dilihat dari kemaslahatannya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar ya, jadi cukup besar itu buat negara ya yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab dasar itulah maka sebagian jumhur ulama itu memperbolehkan adanya pajak gitu ya. Namun memang Bang Andi gitu ya, namun memang kita tidak bisa memungkiri ya. Jadi topik kita hari ini itu memang menurut saya bagus sekali gitu ya, menurut kita perbicarakan, karena masih ada juga beberapa teman itu dan beberapa masyarakat umum itu masih memperdebatkan apakah pajak itu adalah sesuatu yang halal atau haram, diperbolehkan atau tidak. Rata-rata mereka mencoba membandingkannya gitu ya, membandingkannya itu dengan kondisi ketika dulu pada zaman Nabi Muhammad ya menjadi pemimpin di Madinah. Ya memang perdebatan tentang boleh atau tidaknya memungut pajak ini menjadi suatu hal yang terus diperbincangkan sampai saat ini, apalagi kemudian disertai dengan perang dalil ya. Perang dalil aja ada tadi Ustadz Dr. Kausar sudah menyebutkan ya, ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Yang memperbolehkan dalil-dalil apa, yang melarang dalil apa, seperti itu. Nah ini tentu kalau kita terus terjebak pada proses semacam itu tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa gitu. Nah oleh karena itu memang ada baiknya ketika kita bicara tentang pajak khususnya di Indonesia dan kemudian kita mencoba memflashback-nya ketika pada zaman Nabi Muhammad ya, pada zaman Rasulullah itu kan beliau itu kan ketika memimpin di pemerintahan itu ke sekitar tahun 610 sampai dengan 632 Masehi. Dan Khulafaur Rasyidin, para sahabatnya itu mulai tahun 632 sampai 650 Masehi. Itu memang membagi pendapatan yang diperoleh untuk membiayai operasional ya. Dalam tanda kutip daulah pada saat itu ada 3 Bang Andi dan para pendengar radio BBM ya. GIC ya, pada dalam acara bincang-bincang muslim pada hari ini. Yang pertama adalah ghanimah ya. Yang kalau ghanimah itu sumber
pendapatan terpenting dan itu yang terbesar pada saat itu, pada zaman Rasulullah itu, yaitu berupa harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir. Nah, kalau kita lihat sekarang tidak ada lagi, apalagi di Indonesia kita alhamdulillah ini Bang Andi dengan jumlah penduduk yang besar, alhamdulillah kita tidak pernah perang begitu ya. Justru malah kita perang dengan diri kita sendiri gitu ya, banyak berbenturan dengan penduduk sesama apa namanya warga negara Indonesia ya, dalam kaitannya untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau zaman Rasulullah dulu memang dalam hal harta rampasan perang itu banyak dan itu boleh itu ya sesuai dengan apa namanya perintah Allah dalam QS 8 ya dan 41. Jadi ada pembagiannya. Kalau 4/5 itu untuk pasukan, ya 1/5 lagi digunakan untuk di jalan Allah. Termasuk untuk operasional ya pada saat itu ya untuk Rasul dan para sahabatnya gitu ya, yatim, miskin, pokoknya itu dibiayai dari situ. Ya, termasuk membayar gaji tentara, biaya perang, begitu, biaya hidup para pasukan gitu. Itu dari ghanimah itu. Kalau sekarang nggak ada, makanya untuk itu negara harus mencari sumber pendapatan lain yang tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar. Dan melalui ijma dan qiyas gitu ya, akhirnya ditemukan bahwa muncullah istilah pajak. Dan pajak itu ternyata memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Hanya saja yang paling penting dalam pelaksanaannya ya di Indonesia ini pajak itu dipungut oleh rakyat, maka harus disalurkan oleh rakyat dan kita sebagai rakyat harus mampu ya mengawasi agar penggunaan pajak itu transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena memang pendapatan dari pajak itu, Bang Andi ya, kalau memang dikelola dengan baik dan akuntabel itu kemanfaatnya luar biasa. Tidak hanya untuk membangun sektor real saja, tetapi juga akan bisa digunakan untuk membiayai gitu ya, sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ya, sosial dan keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, selama ini salah satu objek yang paling apa namanya itu rentan terhadap kecurangan, terjadinya fraud dan korupsi itu adalah di sektor pajak. Itu mungkin Bang Andi yang bisa saya sampaikan, Bang Andi. Oke, baik. Ya, sepertinya sudah tidak sabar ingin bergabung dan berdiskusi waktu ke depan yang kita punya. Mari kita pendalamannya langsung bersama para mitra JC. Terkhusus bagi mitra yang bergabung via Zoom nih, ini kesempatan yang baik untuk kita sama-sama berdiskusi. Mungkin ada pertanyaan dan juga tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber berkaitan juga dengan tema kita, diskursus pajak dalam pandangan muamalah kontemporer. Silakan untuk sahabat-sahabat kita, para partisipan yang bergabung via Zoom, segera bergabung bersama kami, baik melalui kolom chat atau mungkin mau langsung dengan tulisannya juga boleh, kami berikan kesempatan. Ya, tapi kita akan langsung dulu dengan pertanyaan yang sudah menyapa melalui chat di Zoom kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Bahrudin Bahar. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, waalaikumsalam, bagaimana dengan kondisi real di negara kita Indonesia tercinta ini? Dalam kenyataannya pembangunan di Indonesia tidak bisa terlepas dari pajak dan bahkan apa yang kita nikmati semuanya berdasarkan dari pajak, termasuk kita bisa kemana-mana juga karena adanya pajak. Nah, bagaimana kiranya pembangunan di Indonesia ini jika tidak ada pajak? Apakah kira-kira kita bisa menikmati hasil dari pembangunan? Dan yang perlu diingat, pajak dipungut dalam rangka untuk dua tujuan, sebagai sumber pendapatan negara dan juga sebagai pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, kenyataannya kita semua bisa kemana-mana, juga hasil dari pajak, begitu juga pendidikan bisa berjalan, begitu juga dengan kesehatan dan lainnya juga karena adanya pajak. Ini seperti tidak ada pertanyaan. Nah, bagaimana Dr. Kausar melihat ini? Baik, Bang Andi, pertanyaan Pak Bahrudin Bahar ya, ini juga saya sepakat apa yang sudah disampaikan Pak Bahrudin ya, karena memang real kita bicara dalam konteks Indonesia itu yang tadi saya sampaikan 83% pendapatan kan dari pajak itu masih dominan. Kalau kita lihat data itu di tahun 2020 itu penerimaan perpajakan 1.860-an triliun. Yang bukan pajak itu 367 triliun. Jadi 83 sekian persen.
untuk membiayai belanja negara. Belanja negaranya 2.500. Jadi masih lebih besar belanja daripada pendapatan negara. Ya, sehingga memang sangat strategis ya. Kita sepakat apa yang disampaikan dan memang tujuannya dua ya, untuk tidak saja meningkatkan ya sumber ya pendapatan negara, juga sebagai sarana untuk mengatur kan itu reguler itu, mengatur pemerataan kesejahteraan rakyat dan juga mengatur kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mungkin kehidupan ya, mengendalikan kehidupan masyarakat ya. Ya memang peruntukannya ya sangat besar, bisa di pendidikan, kesehatan, disampaikan Dr. Nano. Memang kita sampaikan ya terkait dengan konteks di Indonesia itu ya, kita lihat definisi pajaknya di undang-undang tadi yang sudah disampaikan Pak Andi, untuk membiayai pengeluaran negara rutin, ya, pembangunan. Bila tidak ada, maka ya besar kemungkinan ya memang banyak sekali kemaslahatan umat yang akan hilang. Ya meskipun dalam pengalokasian pajak ya kita melihat memang banyak persoalan. Dan juga selain itu juga sebetulnya diskursus yang lain yang juga sempat mengemuka di teman-teman akuntansi dan ekonomi syariah itu adalah pajak yang dibayar itu mungkin untuk ke depan ya sebagai masukan kepada pemerintah ya, dan juga pengelola negara, jangan hanya dijadikan sebagai pengurang dari pendapatan atau pengurang dari penghasilan, deductible expense. Tapi jadikan pajak itu sebagai jadikan zakat itu sebagai pengurang pajak. Ya, selama ini zakat masih sebagai pengurang penghasilan. Yaitu yang mungkin nanti perlu berkolaborasi sehingga nanti zakat berkembang ya di Indonesia ini. Ya, kita berharap itu ya dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat ya dengan kewajiban bayar zakat ya, nanti kalau zakat bisa dijadikan sebagai kredit pajak itu luar biasa potensinya. Ya, kemudian juga argumen yang lain ya memang sumber yang lain itu sangat sedikit. Tadi kita sampaikan sumber yang lain hanya sekitar 367 triliun, ya, 20%. Sangat signifikan sekali memang penerimaan negara itu karena dominasinya masih oleh sektor pajak. Ya, berbeda dengan konteks dulu di zaman pendapatan negara di zaman Nabi dan para sahabat itu ada sumber yang lain. Ya, sumber dari tadi ghanimah, ya, dari jizah, ya, kharaj, kemudian juga dari para sahabat. Ya luar biasa para sahabat, contohnya banyak sekali. Dalam hadis-hadis itu kalau nyumbang Abu Bakar itu nyumbang seluruh harta disumbangkan kepada Baitul Mal. Umar bin Khattab separuh harta disumbangkan. Para sahabat luar biasa itu, belum Abdurrahman bin Auf, ya Utsman bin Affan, wakafnya luar biasa itu. Wakafkan untuk kepentingan umat. Ya di Indonesia tidak ada yang model kayak gitu. Nah, sehingga ya memang kita berbeda konteks, berbeda kondisi ya, berbeda dalam menyikapi sebuah hukum. Kemudian juga prinsip keadilan ini sangat penting. Ya di dalam pengenaan itu ya badan harus lebih besar daripada yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi kalau di bawah penghasilan tidak kena pajak, nggak wajib bayar pajak. Kemudian semakin besar penghasilan kena pajaknya WPOP orang pribadi, ya lebih besar pajak yang dia bayar dibandingkan dengan yang penghasilannya lebih kecil. Ini insya Allah prinsip keadilan. Kemudian alokasinya juga sesuai dengan fungsi budgeter. Meskipun nanti dalam analisisnya atau dalam evaluasi masih banyak persoalan yang harus diselesaikan terkait dengan alokasi pajak. Ini persoalan lain. Kemudian juga kondisi darurat yang kita lihat adalah besar sekali utang luar negeri di Indonesia saat ini, meningkat terus dari waktu ke waktu. Ya, pajak sendiri juga naik, tapi ternyata meningkatnya utang luar negeri di Indonesia juga sangat besar sekali. Itu yang mungkin argumen yang ingin kita sampaikan. Ya, dengan argumen-argumen itu, ya saya sepakat dengan apa yang ditanyakan Pak Farudin Bahar tadi, bahwasanya sesuai dengan kaidah maslahah, kaidah qiyas dan juga hajah tadi kebutuhan, dan juga argumen-argumen yang sudah disampaikan oleh para ulama tadi dengan hujah-hujah yang kita jelaskan tadi, ya insya Allah pajak yang diterapkan di Indonesia itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang
dipenuhi tadi. Itu saya kembalikan ke Bang Andi. Ya, baik, Dr. Kausar. Kita berikutnya ke pertanyaan dari Mbak Alvina Putri. Izin bertanya, pada praktik jual beli seringkali terdapat hal transaksi jika kita semisal makan di restoran atau di tempat makan yang lain. Sering kita temui bahwa saat kita makan di tempat tersebut terdapat tambahan pajak restoran atau bisa dibilang pajak PPN sebesar 10%. Nah, apakah pemungutan pajak tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam? Lalu apakah ada pajak yang tidak boleh dipungut? Tidak ada, mohon dijelaskan. Dr. Nana mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Alvina Putri ini. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaan ini, Mbak Alvina Putri. Sepertinya Mbak Alvina ini sering makan di restoran ini, Bang Andi. Iya. Jadi punya pengalaman praktik ini ya. Bagus sekali. Jadi dari pengalamannya itu kemudian mencoba kita diskusikan. Jadi memang kalau kita lihat ya, pajak restoran itu adalah pajak yang sudah ada ketentuan dan sandaran hukumnya. Sehingga memang itu sifatnya wajib seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi pajak itu sifatnya adalah wajib, memaksa. Justru kalau kita tidak bayar pajak, maka kita melawan hukum gitu. Itu yang pertama, menjawab yang tadi. Jadi memang wajib harus kita bayarkan. Nah, yang jadi masalah kemudian pertanyaan kedua itu gitu. Ini sebenarnya mungkin maksudnya apakah pajak restoran itu ya itu seperti apa? Jadi perlu dipahami dulu ya oleh Mbak Alvina. Jadi pajak restoran itu dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran tersebut atau rumah makan. Nah, biasanya ketika kita makan di restoran ya, kita tidak hanya dikenakan biaya pajak restoran saja, tetapi juga ada biaya-biaya lain, service charge misalnya ya, biaya pelayanan itu biasanya ada tambahannya sebesar 5%. Namun sebenarnya yang perlu kita pahami adalah tarif biaya pelayanan atau servis ini setiap restoran itu berbeda-beda. Jadi maksimum pengenaannya itu Mbak Alvina itu maksimum 10%. Nah, pengenaan tarif servis ini dipungut sebelum pungutan pajak restoran. Nah, maka kita jangan heran ketika kita makan di restoran tercantum biaya servis dan pajak restoran di struk. Biasanya umumnya adalah 10%. Ya. Jadi kalau struknya kita lihat dengan cermat itu ada dua memang. Ya, jadi ada pajak tarif restorannya, juga ada pajak servisnya, pelayanannya. Nah, kemudian ini yang membuat orang itu mengira bahwa pajak restoran ini dikenakan ketika kita membeli makanan itu dikategorikan sebagai PPN. Ya, padahal ini termasuk pajak daerah, ini kabupaten. Jadi merupakan salah satu pendapatan dari kabupaten, pemerintah kabupaten atau kota, ya, atau kota. Itu sumbernya salah satunya adalah dari pajak restoran. Itu. Nah, kalau dilihat dari jenisnya ini termasuk pajak tidak langsung. Kenapa? Karena bebannya ini dialihkan, digeser kepada pihak lain. Jadi ketika kita membayar makan gitu ya, kita bayar sudah include dikenakan biaya pajaknya. Nah, nanti yang pajaknya itu yang membayarkan adalah pihak restoran. Gitu. Jadi diwakilkan. Itu mungkin ya Mbak Alvina maksudnya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan jelas. Terima kasih Mbak Alvina dan saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, sudah terjawab dari Mbak Alvina. Ke pertanyaan berikutnya, dokter dari Mbak Dwi nih. Salah satu pemanfaatan pajak yaitu untuk perbaikan jalan gitu ya. Namun masih banyak nih jalan-jalan di daerah yang terlihat belum atau tidak diperbaiki. Bahkan untuk aksesnya pun masih sulit. Itu artinya pemanfaatan pajak belum merata ke seluruh masyarakat. Nah, lalu bagaimana hukumnya nih, Dok? Mungkin Dr. Kausar nih melihat beberapa kondisi real hari ini, apakah dengan ketidakmerataan ini pajak? Ya, baik Bang Andi. Jadi masalah efektivitas ini ya, efektivitas dari alokasi dana dari dana pajak ya. Jadi itu ya memang persoalan yang sampai ke kita ya sering ya kita memang melihat ya belum meratanya ya alokasi dari pajak ya. Tapi memang itulah persoalan yang memang harus dicarikan ya jalan keluarnya ya. Artinya sampai pada masalah teknis itu ya harus betul-betul diperhatikan. Masalah ya jalan, masalah kesehatan ya semuanya. Ya memang itulah fungsinya tadi yang kita sampaikan bahwa pajak itu ya dibayarkan oleh merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara
ya nanti kembali, meskipun tidak secara langsung, itu kembali lagi ya, kepada kesejahteraan dari masyarakat. Itu tantangan kita. Dari setiap saat memang tantangan itu masih belum sepenuhnya selesai. Tapi itu tantangan kita, Bang Andi. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, ke pertanyaan berikutnya dari Bu Sri Handayani. Bahwa saat ini pemerintah telah mengizinkan untuk mengkreditkan pajak atau zakat, infak dan sedekah yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat resmi sebagai pengurang pajak. Apakah ini tidak berarti menempatkan JIS pada gray area, Dok? Nah, mungkin Dr. Nanang nih bisa menangkap dari pertanyaan Mbak Sri Handayani. Ya, baik, terima kasih Bang Andi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyapa dulu ini kepada Bu Dr. Yani, ya. Bu Dr. Handayani ini, beliau ini sahabat saya ini Bang Andi, lama tidak pernah bertemu. Wah, beliau salah satu ya dokter di Fakultas Ekonomi Bisnis Undip Semarang ini. Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih Bu Yani bisa ikut join di acara ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaatan. Jadi menarik sekali ini pertanyaan dari Bu Yani, Bapak, apakah memang saat ini ZIS itu diperbolehkan sebagai perlakuan itu untuk mengkreditkan pajak? Ini nanti apakah tidak membuat ya ZIS itu menjadi posisinya pada gray area. Gray area ini maksudnya ketidakjelasan, gitu ya. Saya berpikirnya dari sisi praktiknya nanti mungkin bisa dibantu dari Ustadz Dr. Kausar begitu, Ustadz dari sisi konsepnya ini Ustadz. Jadi kalau dalam praktiknya itu memang saat ini boleh itu Bang Andi dan Bu Yani ya, memang dalam praktiknya itu memang boleh ya dijadikan sebagai pengurang pajak begitu. Nah, sebenarnya ketentuannya jelas, mengapa? Karena memang ada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya, yang kemudian seringkali menandingkan bahwa sebenarnya zakat dengan pajak ini kalau dilihat kan sama-sama punya tujuan baik yang lebih umum itu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jadi tujuannya dari sisi aspek makro secara keseluruhan itu sama-sama memang berupaya untuk bisa mengangkat perekonomian. Ya, kalau kita sekarang bicara di Indonesia, perekonomian Indonesia begitu. Nah, zakat kita bayarkan, kemudian juga pajak kita bayarkan, lalu bagaimana begitu. Nah, inilah kemudian yang pada akhirnya ZIS itu boleh kemudian dijadikan pengkredit daripada pajak gitu ya. Nah, namun nanti dari aspek konsepnya Ustadz Dr. Kausar mungkin bisa juga membantu. Ya, Dr. Kausar mungkin dari Ya, Bang Andi, tadi yang disampaikan Dr. Nanang memang terkait dengan pembayaran zakat itu kita lihat sampai di Undang-Undang yang 36 ya tahun 2008 dan sampai sekarang itu zakat yang dibayarkan oleh muzaki WPOP itu dikurangkan dari penghasilan, ya dikurangkan dengan penghasilan. Memang belum pada pengurangan terhadap pajak. Itu yang kemarin diusulkan sama teman-teman saya juga yang di ekonomi dan akuntan syariah itu, zakat itu jangan hanya sebagai pengurang penghasilan. Zakat itu jadikan sebagai pengurang pajak. Mereka pinginnya seperti itu, sehingga zakat yang mereka sampaikan itu 100% bisa dikurangkan terhadap pajak. Kalau hanya sebatas pengurangan terhadap penghasilan, itu yang berkurang hanya 25% dari penghasilan. Karena nanti setelah dikurangi dengan penghasilan, ya setelah mengurangi penghasilan, dikalikan dengan pajak lagi ya hanya berkurang 25%. Itu yang masih berharap ya dari pemerintah memang untuk membuat sebuah aturan atau terobosan bahwa zakat yang dibayarkan itu bisa menjadi sepenuhnya menjadi pengurang pajak, bukan hanya sekedar deductible expense, bukan hanya sekedar pengurang penghasilan. Itu Bang Andi yang saya tambahkan dari yang tadi sampaikan Dr. Nana. Baik, Bu Sri Handayani, terima kasih sudah terjawab. Satu pertanyaan terakhir mungkin yang harus kita respon, Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang dari Mbak Rita Devani.
apakah diperbolehkan bekerja di instansi perpajakan? Nah, jika dibolehkan, nah bagaimana memahami hadis yang mencela pajak dan pemungutnya? Dan apakah secara syariah bekerja di sana hukumnya halal? Dr. Nanang mungkin. Ya, jadi kalau kita lihat dari pertanyaannya Mbak Rita ini ya, apakah bekerja di instansi perpajakan? Jika diperlukan, maka bagaimana memahami hadis yang mencela pajak dan pemungutannya? Jadi tadi kita sudah sepakat bahwa pajak itu ya oleh sebagian besar ulama boleh. Lalu bagaimana kalau kita bekerja di sana? Ya enggak apa-apa. Malah sekarang itu kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat itu kan ini di bawah di bawah Kementerian Keuangan, gitu ya. Ini justru yang bisa memberikan kemanfaatan lebih adalah mereka-mereka yang punya integritas ketika bekerja di Direktorat Pajak ini. Kenapa demikian? Karena memang godaan di sektor pajak itu luar biasa, Bang Andi dan Mbak Rita. Ya, jadi yang kalau dijawab boleh atau tidaknya boleh. Yang paling penting kemudian ketika kita bekerja di sana, kita harus paham bahwa ketika kita bekerja di pajak itu godaannya akan lebih besar, tantangannya akan lebih besar ketimbang kita bekerja di dinas-dinas yang lain atau direktorat yang lain. Begitu. Ya, paham maksudnya gitu ya. Jadi tadi di dalam diskursus ini kita mengambil kesimpulan bahwa diperbolehkan gitu ya pajak, dan itu sudah diatur ketentuannya undang-undangnya oleh pemerintah. Karena itu ketika nanti Mbak Rita Devani mau bekerja di sana, insya Allah ya boleh, malah bagus. Itu yang paling penting. Nanti yang harus kita persiapkan adalah integritas dan kompetensi kita. Jangan sampai ya pajak itu yang memang harusnya dari rakyat untuk rakyat, jangan sampai kemudian digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ya mementingkan diri pribadi atau masuk ke dalam ranah fraud dan kriminal. Ya, itu kira-kira seperti itu Mbak Rita Devani, mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik. Baik, Dokter. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih sudah terjawab, dan ini pertanyaan terakhir. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan menemani mitra GIC, dan sebelum kita akhiri seperti biasa sebagai catatan akhir, closing statement dari kedua narasumber kita, Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang, 60 detik, Anda berikan kesempatan untuk Dr. Kausar dan juga Dr. Nanang sebelum kita akhiri. Silakan Dr. Kausar terlebih dahulu. Baik, Bang Andi, mitra GIC dan rekan-rekan semuanya, alhamdulillah alladzi bi ni'mati, kita dimudahkan Allah SWT untuk menyampaikan apa yang kita pahami, sedikit yang kita pahami mengenai ya pandangan yang kita kuatkan terkait dengan pajak itu, karena ada beberapa kemaslahatan tadi dengan menggunakan juga hujah-hujah yang lain tadi, alasan hajat, kebutuhan, dan pemasukan negara, prinsip target dan seterusnya, sehingga kami sampai saat ini ya memilih pendapat yang membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tadi, karena bukan membolehkan secara mutlak juga ya, karena memang para ulama tidak ada yang membolehkan secara mutlak, tapi melarang secara mutlak dan membolehkan dengan syarat. Ya mudah-mudahan ya pengenaan pemungutan pajak bisa berjalan dengan baik di Indonesia dan bisa beriringan dengan zakat. Ya. Masukan saya secara pribadi kepada pemerintah ya, dan juga Departemen Keuangan agar menjadikan pembayaran zakat itu sebagai pengurang pajak. Ya, sekaligus juga titipan sebetulnya dari teman-teman ekonom syariah itu. Jadikan zakat yang dibayar oleh entah itu orang pribadi atau badan, jadikan sebagai pengurang pajak, kredit pajak, bukan sekedar pengurang penghasilan, deductible expense, sehingga bisa jalan bareng-bareng. Zakatnya bisa optimal pengeluarannya karena masyarakat bayar pajak, ya, yang bayar zakat, ya kalau zakat ya karena kita punya kesadaran agama yang kuat bayar zakat, tapi nanti zakatnya di 100% bisa digunakan untuk mengurangi pajak, sehingga keduanya bisa beriringan. Ya, mudah-mudahan bisa mendatangkan kemaslahatan kepada urusan umat ini. Ya, itu aja Bang Andi. Semoga bisa dipahami apa yang kita sampaikan dan semoga bermanfaat. Amin. Saya kembalikan ke Bang Andi. Baik, Dr. Kausar, terima kasih. Dr. Nana, catatan akhirnya seperti apa ini? Baik, seperti yang sudah kita
bahas dan kita diskusikan bahwa antara pajak dengan zakat ini ya itu memang dua hal yang memang harus kita lakukan bersamaan ya, namun mungkin dalam waktu dan kondisi yang berbeda. Mudah-mudahan ya pajak dan zakat ini memberikan kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan yang besar ya bagi masyarakat sehingga kita mampu ya bangkit dari ekonomi yang menjadi lebih baik. Tuh. Kemudian yang kedua bagi negara ya kita terus jaga bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan pajak itu agar lebih transparan dan benar-benar kemanfaatannya itu kembali lagi kepada masyarakat supaya tidak ada lagi ya penggelapan, tidak ada lagi kecurangan ataupun penyalahgunaan pajak yang sudah dihimpun oleh negara dari masyarakat. Itu Bang Andi, catatan akhir dari kami. Semoga semuanya bisa bermanfaat dengan adanya pajak yang dikelola dengan baik dan benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dr. Nanang juga terima kasih sudah memberikan catatan akhir untuk kita bersama. Dan Mitra JC, inilah akhir perjumpaan kita di program Bincang Bisnis Muslim edisi yang ke-31. Semoga Allah sehatkan kita kembali berjumpa di edisi yang ke-32. Insya Allah di pekan depan. Sekali lagi terima kasih Dr. Kausar Riza Salman MSA dan Dr. Nanang Son Haji MSI dan seluruh Mitra JC, terus juga untuk para partisipan yang bergabung di Zoom ya, yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan untuk hari ini dan masa depan kita dan juga masa depan Indonesia, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung akhiri ya.